Oke, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Ya, jadi hari ini kita akan sudah memasuki pelajaran. Jadi kemarin kita sudah melakukan perkenalan. Jadi hari ini saatnya kita untuk belajar. Nah, jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang matematika. Jadi kita belajar matematika. Jadi hari ini yang akan kita pelajari itu mata pelajaran matematika dan agama. Jadi sebentar jam kedua kalian akan belajar pendidikan agama. Jadi yang pertama dulu adalah kita belajar matematika dulu. Jadi anak-anakku coba diperhatikan semua ke sini. Jadi silakan ditulis dulu ini matematika. Nah, jadi matematika, jadi materinya itu matematika semester 1 itu tentang pecahan. Jadi kita masuk pada materi pecahan. Oke. Jadi pecahan. Nah, ada yang tahu apa itu pecahan? Ada? Nah, pecahan itu artinya, misalnya Bapak kasih contoh, kalian mempunyai piring. Ada sebuah mangkok atau piring yang terbuat dari kaca. Nah, kemudian dia akan jatuh. Nah, setelah dia jatuh, dia akan terpotong seperti ini. Nah, jadi potongan yang ada pada piring ini yang dinamakan pecahan. Jadi itu pecahan sama artinya kalau kita artikan sebagai potongannya atau bagian. Nah, jadi itu tentang pecahan. Jadi pecahan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penjumlahan pecahan. Ya, Bapak kira kalian sudah pernah belajar di kelas 4 tentang pecahan. Jadi itu pecahan sebenarnya gampang-gampang susah karena kita belajar menjumlah dan mengalihkan dan membagi. Jadi kalau kalian tidak tahu tambah-tambah, kurang-kurang, kemudian perkalian, pembagian, susah untuk mengerjakan pecahan. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, misalnya kasih contoh penjumlahan pecahan. Ini yang paling gampang. Tulis dulu. Penjumlahan pecahan. Nah, jadi contohnya seperti ini. 1/2 ditambah 3/2 sama dengan titik-titik. Kalian tahu? Nah, sebelum kita kerjakan ini kita harus tahu dulu bagian dari pecahan. Nah, jadi yang di atasnya garis itu yang di atasnya garis itu yang namanya adalah pembilang. Nah, kemudian yang di bawahnya garis itu namanya penyebut. Nah, jadi caranya dibaca itu 1/2. Jadi pembilangnya 1, ini garis dibaca per. Nah, 1/2 ditambah 3/2. Oke, sudah tahu caranya dibaca? Nah, jadi kalau soal seperti ini
ini seperti ini. Kalau penyebutnya sama, ini dibilang penyebut, itu bisa langsung dijumlahkan saja. Jadi kita jumlahkan saja langsung. Jadi caranya seperti ini. Jadi cukup dijumlahkan 1 tambah 3, 4 per. Ini duanya tidak ditambah, ini duanya dipindahkan. Jadi jangan tambah 2 tambah 2 sama dengan 4, salah. Oke, dimengerti? Nah, contoh yang lain. Misalnya 3 per 6 ditambah 8 per 6. Jadi kita tambahkan saja secara langsung. 3 tambah 8 sama dengan 11 per, ini 6-nya ditambah atau dipindahkan? Ya, oke, dipindahkan. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau penyebut yang sama. Nah, jadi bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Oke, kalau penyebutnya tidak sama, kita harus merubah dulu penyebutnya. Oke, bisa dilihat semua. Nah, misalnya seperti ini. Contoh yang paling gampang. 1 per 2 ditambah 2 per 3. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama. Di sini 2, di sini 3. Nah, jadi caranya adalah kita rubah dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, lihat perkaliannya. Jadi kita harus mencari KPK-nya dulu. Nah, jadi KPK-nya itu kalau seperti ini kita gampang saja. Kita cari dulu perkalian 2, jawaban perkalian 2. Nah, ini untuk jawaban perkalian 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nah, kemudian 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian 3. Kita cari hasil perkaliannya. 3, 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah didapatkan seperti ini, nah, coba diperhatikan semua. Didapatkan seperti ini dulu supaya lebih kentara. Nah, masukkan saja nilainya lagi di sini. Nah, pindahkan, kita pindahkan. Kita buat satu garis saja. Jadi ini KPK dari 2 dan 3, ambil nilai yang sama yang paling kecil. Nah, jadi yang sama. Jadi ini yang sama, yang paling sedikit. Jadi 6. Jadi di sini ditulis 6. Nah, oke. Setelah kita tulis 6 di sini, kita tulis tandanya di sini. Jadi ini yang akan kita isi nanti. Nah, cara yang pertama bagaimana? Jadi ini dulu 6 kita bagi dengan 2. Jadi ini dibagi. 6 dibagi 2. Berapa 6 bagi 2? 5. Salah. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, ini dapat 3. Nah, setelah dapat 3, kita kalikan dengan nilai yang ada di atas. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya kita tulis di sini. Nah, 3. Oke? Nah, selanjutnya untuk mengisi di sini sama caranya. Kita 6 dibagi 3. Jadi ini dibagi juga. Jadi 6 bagi 3 sama artinya berapa kali 3 dapat 6. Jadi dapat 2.
Nah, setelah itu kita apakan? Dikalikan dengan yang di atas. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita tambahkan. Sudah bisa ditambahkan. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7 per berapa di sini? Ini dipindahkan saja. 6, kalau 6 di sini tulis 6. Oke, selesai. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah dimengerti? Jadi ini pembahasan singkat tentang penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya dan tidak sama penyebutnya. Oke, sekian dan terima kasih anak-anak untuk penjelasannya hari ini. Jadi mohon dipelajari videonya. Sebentar Bapak akan mengirimkan latihan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.